Baik, saya di sini akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada mengenai case method atau pemecahan kasus, atau juga disebut metode pembelajaran dalam pemecahan kasus. Sebelum memasuki pertanyaannya, apa itu metode kasus atau case method? Case method itu merupakan pembelajaran partisip berbasis diskusi untuk memecahkan masalah. Penerapan metode ini akan mengasah dana meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Mengenai kasus atau metode ini atau case method ya. Apa sih itu kasus? Kasus itu adalah narasi yang mengandung informasi dan membutuhkan analisis. Peserta ditempatkan pada posisi membuat keputusan itu atau evaluasi berdasarkan informasi yang tersedia. Dan kasus itu dia melibatkan situasi di mana keputusan harus dibuat atau masalah diselesaikan, atau juga melibatkan evaluasi pertimbangan ulang terhadap kebijakan atau praktik. Kasus yang efektif biasanya didasarkan pada peristiwa nyata, tetapi dapat ditarik dari masa kini dan masa lalu, bahkan masa lalu yang lebih jauh sebelumnya. Kemudian kasus menyertakan informasi tetapi tidak memberikan analisis, dan kasus itu memuat masalah yang kompleks dan tidak terstruktur yang mungkin mencakup informasi yang relevan atau tidak relevan, dan seringkali tidak mencakup setiap informasi yang diinginkan seorang analisis. Dan kasus itu memuat banyak cara yang kontekstual untuk memperkenalkan materi baru dan menciptakan peluang untuk diterapkan pada penyelesaian kasus yang relevan. Kemampuan apa sih yang diperoleh peserta didik setelah memecahkan sebuah kasus? Ya, kelas yang kolaboratif dan partisipasif. Menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method, atau pembelajaran kelompok berbasis proyek atau team based project. Yang pertama itu perencanaannya atau RPS-nya, bagaimana dibuat oleh mahasiswanya. Dan yang kedua, pelaksanaan itu seperti partisipasi aktif mahasiswanya, produk apa yang akan dihasilkan nanti. Dan yang ketiga, asesmen dan evaluasinya itu bagaimana. Mengapa sih pembelajaran memecahkan kasus? Ya, mengapa? Karena kasus memaksa mahasiswa untuk mengerjakan masalah dunia nyata yang rumit, kompleks, dan bahkan tidak terstruktur. Kasus seringkali memiliki banyak sudut pandang, memerlukan analisis yang melibatkan beberapa langkah, dan melibatkan berbagai jenis tugas intelektual. Keputusan yang akan dibuat dalam analisis kasus mendorong mahasiswa berpikir tingkat tinggi karena melibatkan aktivitas sintetik dan evaluatif. Kasus perlu didiskusikan, otomatis melatih mahasiswa berpikir argumentatif dan menyampaikan secara komunikatif atau kolaboratif dan komunikatif. Melalui pembelajaran berbasis kasus, mahasiswa yang mengajukan pertanyaan tentang kasus ini melakukan pemecahan masalah, berinteraksi dengan teman sebayanya, dan belajar dari teman sebayanya, atau membongkar kasus, menganalisis kasus, dan meringkas kasus. Mereka belajar bagaimana sih bekerja dengan informasi terbatas dan ambiguitas, berpikir secara profesional atau disiplin, dan bertanya pada diri sendiri, apa ya yang akan saya lakukan jika saya berada di dalam situasi khusus ini. Nah, metode pemecahan kasus ini
menjembatani teori dengan praktik dan mempromosikan pengembangan keterampilan termasuk komunikasi, mendengarkan secara aktif, berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan keterampilan metagognitif. Saat mahasiswa menerapkan pengetahuan konten perkuliahan, merefleksikan apa yang mereka ketahui, dan pendekatan mereka untuk menganalisis dan memahami sebuah kasus. Nah, sebelum saya memasuki jenis-jenis kasus dan pengalaman belajarnya, saya akan membacakan soal-soalnya. Yang pertama itu, jelaskan jenis masalah atau case method, penggunaannya, penerapan, pengaplikasiannya, pengimplementasiannya, teori belajar dan pembelajaran dalam membuat desain pembelajaran pada umumnya secara lengkap atau detail dan rinci. Yang kedua, jelaskan solusi untuk jenis masalah case method ini, penggunaan, penerapannya, teori belajar dan pembelajaran dalam membuat desain pembelajaran tersebut yang bisa Anda berikan secara lengkap atau secara rinci. Yang ketiga, jelaskan model atau strategi pendekatan pembelajaran untuk mengoptimalkan teori belajar dan pembelajaran dalam membuat desain pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara rinci dari pertanyaan-pertanyaan berikut yang bisa mencakup atau menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu jenis kasus dan pengalaman belajarnya ya. Jenis kasus yang pertama itu ada kasus terarah. Kasus terarah ini menyajikan skenario yang dilanjutkan dengan diskusi menggunakan serangkaian pertanyaan atau terarah, pertanyaan tertutup yang dapat dijawab dari materi perkuliahan. Ya, pengalaman belajarnya itu memahami konsep, prinsip, dan fakta fundamental. Yang kedua ada jenis kasus dilema atau keputusan. Kasus dilema atau keputusan ini menghadirkan individu, lembaga, atau komunitas yang menghadapi masalah yang harus diselesaikan. Pembelajaran dapat menyajikan dengan hasil sejarah yang sebenarnya telah mengerjakan kasus tersebut bagaimana dengan pengalaman belajar, keterampilan pemecahan masalah, dan bagaimana pengambilan keputusannya. Yang ketiga, ada jenis penggalan kasus. Nah, bagaimana sih penggalan kasus jenis ini? Ya, dia menyajikan masalah untuk diselesaikan mahasiswa dalam format pengungkapan progresif. Mahasiswa diberi kasus di bagian-bagian yang mereka kerjakan dan membuat keputusan sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Dan pengalaman belajarnya, keterampilan pemecahan masalahnya. Jenis yang berikutnya yaitu analisis atau kasus masalah. Analisis atau kasus masalah ini berfokus pada menjawab pertanyaan dan menganalisis situasi yang disajikannya. Ini dapat mencakup kasus retrospektif, yaitu yang menceritakan sebuah cerita dan hasil-hasilnya, dan meminta mahasiswa menganalisis apa sih yang terjadi dan mengapa solusi alternatif tidak diambil. Dengan pengalaman belajarnya, keterampilan analisisnya. Kemudian jenis memasuki strategi pembelajaran pemecahan kasus atau case method. Strategi yang pertama itu debat atau uji coba. Nah, tujuan debat ini atau uji coba ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mendorong siswa ataupun mahasiswa untuk menantang asumsi yang muncul pada mereka. Nah, peran dosen di sini menyusun aturan disertai dengan pedoman dan memfasilitasi debat antara dua pandangan yang saling bertentangan. Perhatikan ketepatan waktu dan mintalah siswa untuk merefleksikannya pengalaman mereka bagaimana.
dan partisipasi mahasiswanya mempersiapkan diri untuk berdebat dari kedua sisi, bekerja dalam tim untuk mengembangkan dan mempresentasikan argumen dan menjelaskan debat tersebut. Dan capaian yang di sini bekerja dalam tim dan mempersiapkan argumen untuk sisi-sisi yang saling bertentangan dari sebuah isunya. Kemudian strategi yang berikutnya yaitu bermain peran publik atau public hearing dengan atau dengar pendapat publik. Tujuannya di sini memahami bagaimana berbagai sudut pandang, mempromosikan pemikiran kreatif dan mengembangkan empati. Peran dosen di sini menyusun permainan peran dan memfasilitasi tanya jawab. Di akhir kegiatan, mintalah mahasiswa untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Partisipasi mahasiswanya, mereka memainkan peran yang ditemukan dalam sebuah kasus, memahami sudut pandang penting dari pemangku kepentingan yang terlibat, dan capaiannya menjelaskan sudut pandang dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat. Berikutnya ada strategi jigsaw. Nah, strategi jigsaw ini bertujuan mempromosikan pembelajaran peer-to-peer dan mengajak mahasiswa untuk menguasai materi pembelajarannya. Nah, peran dosen di sini bentuk kelompok siswa atau mahasiswa, tugaskan masing-masing kelompok untuk dipelajari sebuah kasus. Bentuk kelompok baru dengan beranggotakan seorang ahli dari masing-masing kelompok tadi. Nah, fasilitasi tanya jawab dan partisipasi mahasiswanya itu bagaimana? Ya, bertanggung jawab untuk mempelajari dan kemudian mengajarkan materi kasus itu kepada teman dan teman sebayanya. Kembangkan keahlian sebagai bagian dari masalah tersebut, dan pencapaiannya memfasilitasi materi metode kasus untuk rekan-rekan mereka. Kemudian strategi clicker quiz atau audience response system atau yang disebut dengan ERS. Ya, tujuannya itu apa? Mengukur pembelajaran siswa Anda. Minta semua siswa untuk menanggapi pertanyaan atau meluncurkan atau meningkatkan diskusi kasus tersebut. Dan peran dosen di sini, dosen menyajikan kasus secara bertahap, diselingi dengan pertanyaan di full everywhere yang ditanggapi mahasiswa menggunakan perangkat seluler. Dan partisipasi mahasiswa tersebut menanggapi pertanyaan menggunakan perangkat seluler, merefleksikan mengapa mereka menanggapi seperti itu, dan berdiskusi dengan temannya yang duduk di sebelah mereka. Dan capaiannya mengartikulasikan pemahaman mereka tentang komponen kasus tersebut. Nah, contoh pembelajaran pemesanan kasusnya. Yang pertama itu mendeskripsikan. Ya, apa itu? Mendeskripsikan itu mencari informasi kasusnya. Dan yang kedua mengidentifikasinya. Mengidentifikasinya itu kita mengenali kasus-kasusnya. Yang ketiga menganalisis masalahnya atau mengetahui penyebabnya. Keempat menetapkan masalah. Bagaimana kita mengetahui akar masalah tersebut. Yang kelima mencari solusi. Mencari solusi ini melakukan kajian berdasarkan teori. Dan yang keenam menetapkan solusinya kita bagaimana, yaitu pengembalian keputusannya. Sekian dari penjelasan saya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut yang melibatkan bagaimana jenis-jenis case method, strategi pembelajarannya, dan bagaimana model-model pembelajarannya. Terima kasih.